Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusro akan mempresentasikan hasil UTS saya tentang Cyber Security Management. Analisis komprehensif konsep ancaman dan penerapan keamanan cyber dalam konteks e-government. Pengantar cyber security, konsep dasar cyber security. Cyber security merupakan proses perlindungan terhadap sistem, jaringan, aplikasi, dan data dari ancaman digital, seperti pencurian informasi, gangguan layanan, maupun akses yang tidak sah. Dalam konteks manajemen organisasi, cyber security bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga mencakup kebijakan keamanan, pengelolaan risiko, prosedural operasional, kesadaran pengguna. Keamanan informasi memiliki 3 prinsip yang disebut CIAT-RIAT. Confidentiality, menjaga agar informasi hanya dapat diakses pihak berwenang. Integrity, menjamin data tetap akurat dan tidak dimodifikasi secara ilegal. Availability, memastikan sistem tetap tersedia ketika dibutuhkan. 3 aspek tersebut menjadi dasar dalam membangun sistem digital yang aman dan terpercaya. Konsep dan elemen cyber security. Yang pertama adalah people, manusia. Pengguna merupakan faktor penting dalam keamanan informasi. Kesalahan manusia, seperti password lemah, dapat menjadi celah serangan. Yang kedua, proses. Meliputi aturan keamanan, prosedur operasional, audit, serta mekanisme respons ketika terjadi insiden. Yang ketiga, teknologi. Berupa sistem perlindungan seperti firewall, enkripsi, autentikasi, dan mantauan keamanan. Security Policy and Governance, kebijakan dan tata kelola keamanan. Security Policy adalah aturan resmi organisasi yang mengatur bagaimana informasi dan sistem digital harus digunakan serta dilindungi. Hal penting dalam governance, pembagian tanggung jawab yang jelas, pengawasan risiko, kepatuhan terhadap aturan, evaluasi keamanan secara berkala. Tingkatan kebijakan, ada Enterprise Policy, fungsinya mengatur arah keamanan organisasi secara umum. Ada ISO Specific Policy, mengatur permasalahan keamanan tertentu. Yang terakhir, System Specific Policy, mengatur konfigurasi teknis sistem. Security governance memastikan bahwa keamanan siber menjadi bagian dari strategi organisasi. Security Risk Management, manajemen risiko keamanan. Risiko risk management merupakan proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat mengancam keamanan informasi organisasi. Tahapan utama, identifikasi risiko. Menentukan aset penting, ancaman, dan kelemahan sistem. Yang kedua, analisis risiko. Menilai kemungkinan terjadi serta dampak dari suatu ancaman. Yang ketiga, evaluasi risiko. Menentukan prioritas risiko yang harus segera ditangani. Yang terakhir, mitigasi risiko. Menerapkan kontrol keamanan untuk mengurangi dampak. Strategi pengelolaan risiko, ada risk avoidance, ada risk mitigation, ada risk transfer, ada risk acceptance. Tujuan akhirnya adalah menjaga keberlangsungan layanan organisasi. Ragam ancaman serangan cyber. Jenis ancaman cyber pada sistem digital. Ancaman cyber merupakan aktivitas yang bertujuan mencuri, merusak, atau mengganggu sistem informasi. Malware, perangkat lunak berbahaya seperti ransomware, trojan, dan spyware yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Social engineering, serangan yang memanfaatkan kelemahan manusia melalui phishing atau manipulasi psikologis. Supply chain attack, serangan melalui pihak ketiga atau vendor yang memiliki akses ke sistem utama. Kemudian insider threat,
ancaman yang berasal dari pengguna internal organisasi. Mitigasi yang dapat dilakukan membutuhkan teknologi keamanan, kebijakan yang jelas, serta peningkatan kesadaran pengguna. Informasi classification dan privacy. Klasifikasi informasi dan privasi data. Klasifikasi informasi dilakukan untuk menentukan tingkat perlindungan yang sesuai berdasarkan nilai dan sensitivitas data. Dalam sistem e-government, perlindungan privasi sangat penting karena pemerintah mengelola data masyarakat dalam jumlah besar. Konsep privacy by design menekankan bahwa keamanan dan privasi harus dirancang sejak awal pembangunan sistem, bukan hanya ditambahkan setelah terjadi masalah. Contohnya, kategori sangat rahasia, contoh data strategis negara. Kemudian kategori rahasia, data kependudukan, pajak, dan data pribadi. Ada kategori terbatas untuk dokumen internal instansi, dan ada kategori publik, informasi layanan masyarakat. Studi kasus PDN Indonesia, serangan ransomware Pusat Data Nasional 2024. Pada Juni 2024, Pusat Data Nasional sementara PDNS mengalami serangan ransomware yang mengganggu berbagai layanan pemerintah. Serangan ransomware menyebabkan data dan sistem tidak dapat digunakan secara normal. Dampak gangguan layanan instansi pemerintah, hambatan pelayanan publik, resiko terhadap keamanan data masyarakat, penurunan kepercayaan publik. Penyebab utama, backup dan recovery belum optimal, deteksi serangan belum maksimal, tata kelola keamanan perlu diperkuat. Kasus ini menunjukkan pentingnya strategi keamanan yang menyeluruh. Analisis dan rekomendasi PDN, Pusat Data Nasional. Beberapa langkah penguatan keamanan yang perlu dilakukan adalah backup dan recovery. Organisasi perlu menyediakan cadangan data yang aman serta melakukan pengujian pemulihan secara berkala. Zero Trust Architecture. Akses sistem harus diberikan berdasarkan verifikasi dan kebutuhan pengguna. SOC dan SIM, monitoring keamanan harus dilakukan terus-menerus agar serangan dapat dideteksi lebih awal. Penguatan governance, keamanan cyber harus menjadi prioritas pimpinan dan seluruh bagian organisasi. Kesimpulannya, cyber security management merupakan bagian penting dalam keberhasilan transformasi digital, khususnya dalam penerapan e-government. Keamanan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan people, pengguna yang memiliki kesadaran keamanan, proses, kebijakan, dan prosedur yang mendukung perlindungan data, teknologi, sistem keamanan yang mampu menghadapi ancaman modern. Penerapan cyber security yang baik dapat menjaga layanan publik tetap aman, stabil, dan terpercaya. Keamanan cyber bukan hanya kebutuhan teknologi, tetapi fondasi penting dalam membangun pelayanan digital yang aman dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.